Kalau dia ngomongin soal enggak sebenarnya area 51 itu begini-gini segala macam, alien tuh segala macam gini-gini, dia ngasih tahu fakta yang baru, hilang, dibunuh. Itu juga salah satu contoh tidak ada lahir tokoh-tokoh baru karena udah menentang konsensus gitu. Yang saya bilang ya, tahun depan 2 tahun depan, tahun 2025. Masyarakat di seluruh dunia akan diperkenalkan dengan alien secara resmi. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini sebenarnya beliau ini sudah muter kemana-mana, tapi saya akan coba menguak sisi lain beliau karena beliau ini cukup unik, yaitu adalah Guru Gembul. Waduh, Guru, apa kabar Guru? Baik. Nah, Alhamdullah baik. Alhamdulillah, Guru. Sedikit mabuk sih. Oh, karena Guru tuh mabok darat ya? Mabuk darat, iya. Jadi saya kalau kemana-mana penuh penderitaan ini. Kenapa mabok darat, Guru? Ya dari kecil sih sempat nggak mabuk selama beberapa tahun, tapi kemudian jadi parah lagi sekarang. Jadi kalau ke Jakarta ke mana gitu, nggak, itu udah diem aja di mobil tuh, nggak gerak sedikit tuh langsung muntah. Ya, tapi Guru antimo nggak ngefek tuh? Ini merek gak sih? Iya nggak apa-apa, Guru, itu mah kita taunya antimo gitu ya. Ngefek buat obat dalam obat tidurnya gitu ya. Itu biasanya. Makanya kalau misalkan saya mau ke Jakarta gitu, nah malam tuh saya begadang atau nggak tidur gitu. Jadi nanti siang-siangnya di mobil tidur. Tapi ini capek nggak ini Guru? Kan dari pagi nih. Enggak Ya udah. Tapi memang ini sih apa istilahnya kalau mabuk darat ini, apalagi saya orang Kalimantan Guru ya. Kalau orang Kalimantan itu perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan jalurnya harus darat. Tolnya pun geruduk masih gitu, bukan tol yang Guru udah pasti wah. Dan Kalimantan beda banget sama Jawa ya? Beda Guru, beda banget. Sana masih kanan kiri itu masih hutan. Ya sekarang kan kanan kiri udah IKN, kanan kiri pembangunan IKN, kota canggih gitu kan. Tapi memang ini ya Guru ya, kembali lagi soal ini kan acara namanya Bertahan di Industri Guru. Jadi gua akan selalu ngomongin soal industri lah, dan Guru sekarang secara nggak langsung sudah terlibat dalam industri. Orang mukanya ada di mana-mana Guru ya, ada di podcast Om Ded, podcastnya Onat, podcastnya Boris. Iya. Bang Denny Sumargo nggak ngundang? Belum. Iya. Oh, kalau mau ada Bang Denny, Guru harus punya masalah rumah tangga. Oh iya, harus punya masalah. Ya, semoga enggak lah ya. Semoga enggak ya Guru. Nah itu semua teman Guru. Nah jadi agar Guru udah di mana-mana, terus bikin akun YouTube juga. Jadi secara nggak langsung sebenarnya Guru itu sudah masuk ke dalam industri. Berarti industri. Nah itu yang jadi masalah tuh. Jadi saya tuh sebenarnya gak minat masuk ke dalam tanda kutip dunia industri yang ada tuntutan begini dan begitu gitu. Saya sebenarnya pengen aja jadi pendidik, dan ketika saya harus terkenal, saya pengen terkenal itu adalah gagasannya, idenya, upaya untuk pembaruan dan perbaikannya. Makanya saya kemana-mana nyamar itu karena sebenarnya secara pribadi saya pengen tetap apa adanya, seperti biasa, seperti sebelumnya gitu. Nah cuman sekarang ketika masuk industri ada dalam tanda kutip keniscayaan, saya harus ke sana dan ke sini dan harus berbicara dan harus menyampaikan gagasan, ide, bahkan ketika saya tidak menginginkannya apa. Jadi di sini saya tuh bukan hanya mabuk darat, tetapi saya juga mabuk Jadi maksudnya kehidupan saya tuh benar-benar berubah gitu sebelum dan sesudah ini tuh. Saya sekarang ya kalau kemana-mana harus hati-hati gitu, ternyata takut ada yang mengenali. Saya ketika di luar kan udah buka samaran, udah hampir semua orang nggak bisa tahu saya gitu. Tapi kalau misalkan saya berbicara lebih dari 10 kata gitu, dan di depan orang gitu, orang itu bisa aja mengenali suaranya mirip, terus disidik-sidik diliatin, akhirnya diajak foto-foto apa segala rupa. Padahal ya bukan berarti sombong, tapi saya sebenarnya merasa bahwa saya tuh pengennya hidupnya seperti biasa. Yang ingin saya tampilkan, yang ingin saya buat terkenal itu adalah ide-ide, bukan pribadi gitu. Oh ini nyamar Guru nih sekarang? Ini nyamar. Oh Tom Cruise, Mission Impossible. Tiba-tiba buka teng. Ini ada Superman di sini. Oh aslinya mungkin udah nggak pakai patching, ini udah beda tuh ya penampilan ya. Udah beda. Jadi secara umum sih orang-orang juga nggak akan kenal gitu. Tapi jangan disidik-sidik ya. Secara umum orang-orang juga udah nggak kenal. Cuman kalau saya misalkan berbicara kan suara gak disamarkan kan. Nah ini asli. Suara asli saya seperti ini.
aslinya nggak seperti ini. Kan kayak gitu. Ya itu kayak korban ini ya, boraks ya kayak. Iya. Saya dulu cuma terjebak di dalam. Kan gitu. Makanya Iya. saya tuh sekarang lagi mikir-mikir gitu, apakah saya harus jadi tergabung dalam industrial. Jadi ketika misalkan sekarang ada banyak sekali undangan gitu. Saya minta saya tuh bikin peraturan bahwa apa yang saya serap tuh harus tetap lebih banyak daripada apa yang saya sampaikan keluar gitu. Oke. Jadi maksudnya kesempatan saya, waktu saya untuk berpikir, untuk merenung, untuk baca buku, untuk bersama keluarga tetap harus lebih banyak daripada apa yang saya sampaikan keluar. Kan jadi dalam istilah kalau misalkan bisnis, pemasukan tuh harus lebih besar daripada pengeluaran gitu. Yes. Jadi apa yang saya baca, apa yang saya renungkan harus lebih banyak daripada apa yang saya sampaikan. Nah, tetapi kalau misalkan kita dalam konteks melihat industri, saya tuh harus menyampaikan sebanyak-banyaknya ke banyak orang, ke banyak pihak, dan akhirnya saya tuh jadi ya seperti yang tadi disebutkan gitu. Saya tuh tampil di podcast mana-mana begini dan begitu gitu. Dengan banyak sekali pertanyaan yang serupa gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bagaimanapun harus saya jawab dengan jawaban yang sama atau konsisten kan. Kalau misalkan beda tidak konsisten. Tapi akhirnya orang-orang jadi bosan juga, ngapain ini denger di sana ngomongnya gini, di sini ngomongnya gini. Ya. Pada akhirnya saya tetap harus upgrade. Nah, upgrade inilah yang sekarang merasa sulit banget gitu. Jadi misalkan sebulan saya dapat jadwal tuh 20 kali, 30 kali misalkan ya. Dan akhirnya banyak yang saya tolak. Ketika ditolak juga atau ditunda juga, ini kan jadi nggak enak gitu, karena ada tokoh-tokoh besar yang ngundang tapi waktunya. Wah, pokoknya mah intinya adalah ketika berbicara dalam konteks bertahan di dunia industri, saya sekarang tuh merasa mabuk, bukan hanya mabuk darat itu. Tetapi ada banyak sekali penyesuaian. Bahkan sempat beberapa kali kemarin itu misalkan saya bikin video itu dipersederhana gitu. Iya, iya. Jadi maksudnya saya bikin video tuh komitmen, saya tuh cantumkan referensi tuh minimal banget tuh 10 gitu. Buset. Minimal. Nah, Ya. itu tuh kan butuh waktu riset, butuh waktu apa. Ketika sekarang jadwalnya sebulan 20 kali kesana kesini gitu. Saya tapi kemarin itu kan. Ya, paham. Nah, makanya saya kemarin tuh baru beberapa episode kemarin saya coba lagi seperti dulu lagi lah. Saya bikin video karena video itu saya pikir lebih panjang lah. Orang bisa nonton itu dalam waktu yang lebih lama kan, dan dalam antar generasi karena disimpannya di media sosial. Nah, karena itu saya akan kembali lagi ke jalur saya di mana saya berbicara lebih sedikit daripada apa yang saya serap, apa yang saya terima, sehingga ketika saya menyampaikan, saya mampu menyampaikan sesuatu yang lebih fresh, lebih baru dan upgrade terus gitu. Kalau saya stuck di sini, saya menemukan banyak sekali artis, saya menemukan banyak sekali musisi, saya menemukan banyak sekali seniman yang 1, 2, 3 tahun kemudian hilang gitu. Karena dia terlalu banyak mengeluarkan ide, terlalu banyak pentas, terlalu banyak apa, dia tidak cukup asupan di situ. Makanya bantu teman-teman agar saya tetap terjaga dan menjaga kualitas. Iya. Dan guru berarti selama ini knowledge yang guru punya based on baca buku ya? Ya, enggak juga sih. Apa aja guru? Jadi saya tuh ngomong kemana-mana kalau saya tuh referensi utama saya tuh melamun. Ya udah bilang waktu itu ya benar-benar Iya. melamun ya. Jadi kontemplasi. Jadi saya baca buku sedikit tuh, kemudian saya olah, saya hubungkan dengan informasi yang lain yang saya temukan. Itu jauh lebih banyak daripada apa yang saya baca. Jadi membaca itu sebenarnya cara curang untuk pinter. Kenapa guru? Iya, membaca itu artinya kita menggunakan pengetahuan dan informasi milik orang lain untuk kita gunakan berpikir. Buku itu kalau kita baca buku artinya kita kan dalam tanda kutip kita ambil informasi dari orang itu kan. Nah, jadi semakin banyak baca buku sebenarnya semakin banyak otak kita itu diwarnai. Oke. Maka untuk bisa mengimbanginya kita harus lebih banyak berpikir daripada membaca agar ide gagasan kita tetap orisinil, tetap apa adanya seperti itu. Ini seperti juga perkiraan yang dikatakan oleh Bung Karno. Jadi ketika Bung Karno dikritik, Anda kok terlalu Marxis gitu, terlalu kiri gitu. Terlalu komunis atau terlalu dekat dengan komunis. Kata Bung Karno, saya lebih besar daripada ide-ide komunis atau yang semacam itu. Saya bisa aja baca 1-2 buku darinya, tetapi ide saya yang lebih besar sudah ada di sini, tertanam dalam otak saya. Jadi beliau tetap adalah pemikir yang orisinil, dan itu tentu saja adalah jauh lebih baik. Jadi dalam hal ini misalkan filosof
itu yang jauh lebih baik daripada ahli filsafat. Filosof yang berpikir, berkontemplasi sehingga menghasilkan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru yang memberikan kontribusi terhadap masyarakat, itu lebih baik daripada orang yang mengetahui bahwa filsafat kontinen itu seperti ini, filsafat analitik itu seperti ini, filsafat peripatetik itu seperti ini, posmo itu seperti ini, akan jauh lebih baik dari orang itu lebih tidak baik daripada orang yang berkontemplasi dan akhirnya membentuk gagasan sendiri. Tapi kalau kayak orang-orang filsafat, misalnya kita ngomongin siapa ya filsafat, Karl Marx ya. Karl Marx. Itu kan berarti dia tadinya pemikir juga kan, sehingga dia keluarin gagasan dia sendiri terus kita tiru segala macam kan. Makanya saya pernah sampaikan, jadi gini nih, kalau misalkan mau berpikir secara mandiri, itu kan ada beberapa level berpikir gitu. Yang pertama itu adalah bahwa kita hafal. Kita hafal. Jadi baca buku Karl Marx kita hafal. Kemudian yang kedua itu adalah kita paham. Yang ketiga, kita aplikatif, maksudnya kita mengetahui itu diterapkannya di mana. Kemudian yang keempat itu adalah analisis. Kita mampu memecah-mecah pengetahuan-pengetahuan itu sehingga menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Fenomena dan fakta yang lebih kecil yang bisa kita amati. Kemudian setelah itu kita mampu mensintesiskan. Jadi setelah dipecah kita mampu mempersatukan lagi, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi itu artinya adalah pengetahuan yang sudah kita miliki dari orang lain itu bahkan mampu kita kritik sendiri, kita ketahui sendiri masalahnya di mana. Kita melihat dari kacamata elang, di mana elang itu melihat secara holistik di luar, di bawahnya itu gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita baca Karl Marx saja misalkan, kemudian ada orang yang mengatakan saya tercerahkan dengan membaca Karl Marx. Itu terkerangkeng, bukan tercerahkan namanya, karena berarti dia belum mampu menganalisis gitu, belum mampu evaluasi. Termasuk dalam hal ini pertanyaan tadi kan, Karl Marx itu kan sebelumnya pemikir. Karl Marx itu ngambil ide dialektikanya itu dari Hegel. Tetapi dia mengkritik Hegel. Artinya dia sudah ada di level yang setara dengan Hegel karena dia sudah mampu menemukan titik-titik. Walaupun pada gilirannya kita juga bisa mengkritik bahwa kritik Karl Marx atas Hegel bisa juga dikritik oleh pengikut-pengikut Hegel. Kita juga bisa berpikir seperti itu, tapi maksudnya adalah bahwa dia sudah memiliki kemandirian secara intelektual gitu. Jadi ya kan Marx itu bilang bahwa saya itu pengen menjungkir balikan Hegel supaya dia berdiri di atas kepalanya. Maksudnya Hegel lu tuh mikirnya kebalik gitu. Lu tuh ide aja terus gimana. Jadi dunia ide aja, dunia gak jelas gitu kata. Ya kurang lebih Marx mikirnya gitu lah. Ya maksud saya adalah seperti itu. Jadi Soekarno atau dalam hal ini adalah saya ingin tetap menjadi orang yang orisinil, dan ketika saya membaca buku saya hanya mendapatkan wawasan dan pengetahuan dari dia, tetapi saya tetap mandiri secara intelektual. Iya, oke. Ini sebenarnya, waduh, dari jawaban guru tadi banyak banget pertanyaan gue. Cuma kita runut deh biar netizen juga ini kita runut ya. Tadi dari melamun dulu deh, kita tarik sebentar melamun. Terus habis itu ada pemikiran-pemikiran baru. Berarti supaya kita bisa sampai di titik misalkan di titik Oppenheimer deh, bisa sampai di titik kita menjadi Oppenheimer, kan berarti dia harus setara sama Einstein dulu baru bisa bikin itu kan, baru dia bisa ngeluarin gagasan baru tentang bom atom dan segala macam. Tapi setidaknya Oppenheimer sama Albert Einstein udah setara dulu, baru akhirnya bisa bikin sesuatu invention yang lain gitu. Yang kayak tadi guru bilang Hegel setara dulu sama Karl Marx, terus abis itu baru dia di idenya Hegel di apa istilahnya ya, dulu kan direvisi bahasanya ya itu ya. Ide-idenya tuh dikritisi dan akhirnya keluarlah ide pemikiran Karl Marx based on kekurangan yang Hegel lakukan kan gitu kan, guru. Nah berarti kalau misalkan di zaman sekarang mungkin nggak ada Soekarno yang lain atau Karl Marx yang lain atau Oppenheimer yang lain gitu. Di dunia modern sekarang bukan hanya kita memiliki kesempatan untuk menelurkan Soekarno baru, kita memiliki kesempatan untuk menghasilkan jutaan orang yang memiliki pemikiran berkali lipat lebih besar daripada Soekarno. Di zaman sekarang kita punya kesempatan untuk itu. Maksudnya begini, Soekarno untuk mendapatkan gagasan dan pemikiran yang luar biasa seperti yang kita kenal sekarang, dia baca buku manual. Dia kalau mau baca buku ini dia harus ke Belanda, dia harus ke sini, dia harus mendapatkan dari ininya, dia harus menjadi presiden untuk mendapatkan akses buku yang sangat banyak dan sangat luar biasa itu. Sekarang kita mendapatkan itu dengan sangat mudah, googling. Iya. Semua buku yang dimiliki oleh Bung Karno sekarang bisa kita miliki dalam bentuk PDF sekarang. Iya benar. Jadi
kalau misal pertanyaannya adalah bisakah kita melahirkan Soekarno, kalau asumsinya adalah bahwa Bung Karno itu lahir dari buku-buku yang dia baca, maka kita di zaman sekarang memiliki akses tanpa batas terhadap buku, bahkan yang tidak dibaca oleh Bung Karno. Bahkan tambahan lagi, kita bukan hanya menemukan buku yang tidak dibaca Bung Karno, seluruh pemikiran Bung Karno yang dibukukan bisa kita baca. Yang dalam konteks itu artinya kita sudah melampaui Bung Karno. Ya. Iya kan? Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau memang kita pahami bahwa Soekarno itu adalah seorang pemikir yang jenius, yang luar biasa, dan bisakah kita melampauinya? Sekarang kita bisa melampauinya. Tapi kalau misalkan kita pikir bahwa Soekarno itu muncul gara-gara memang ide-ide pribadinya, ide-ide dasarnya memang sudah seperti itu, apakah bisa kita di zaman sekarang menjadi seperti itu? Nah, ini ada pertanyaan. Jangan-jangan nggak bisa. Karena kita demokratis. Jadi harus kiri. Jadi enggak harus kiri. Maksud saya gini, orang-orang besar itu tidak mungkin dilahirkan di negara demokrasi. Wah, itu dia. Siapa sih orang-orang besar yang lahir di negara demokratis gitu? Siapa ya kira-kira? Ya, rata-rata pebisnis semua pasti lahir di era kalau pebisnis demokrasi. Tapi kalau pemikir iya. Kita kenal Napoleon misalkan, tokoh-tokoh besar Alexander Agung atau Nabi Muhammad atau siapa. Mereka lahir dari krisis. Jadi krisis itu melahirkan orang-orang besar. Demokrasi dengan pahaman bahwa dia itu adalah sebuah sistem yang sudah mapan, tidak melahirkan. Jadi apakah Indonesia sekarang bisa melahirkan tokoh-tokoh besar? Kalau misalkan kita memahami demokrasi sebagai sesuatu yang mapan, ya kita tidak memiliki peluang. Atau setidaknya sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak memiliki peluang. Tapi kalau misalkan kita memahami bahwa demokrasi di Indonesia bohong-bohongan, abal-abal, atau seperti yang dikatakan Winters bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi yang semu, yang formalitas saja, maka mari kita sama-sama bangun Indonesia. Jadi orang besar itu lahir dari sekelompok orang pengecut. Oke. Ya, dan demokrasi itu kan. Aduh, otak gua meledak nih. Bentar, Guru. Wah. Oh, kalau meledak. Menarik banget. Kenapa kalau meledak, Guru? Kenapa kalau meledak? Ya, itu kayak yang di film itu. Iya, karena gue segitu dari jawaban lu, segitu banyak pertanyaan di kepala gua aja. Jadi kalau misalkan tadi gua aja belum bahas melamun. Kenapa harus melamun? Karena gue punya teman satu waktu itu datang ke sini juga, namanya Dokter Tirta. Kayaknya Guru tahu. Oh iya tahu lah. Dokter Tirta itu sempat ngomong soal, dan ini sempat FYP di TikTok juga, sempat ngomong soal ternyata segitu pentingnya bengong di teras rumah. Jadi ini kita sebelum tadi ngomongin masalah demokrasi segala macam itu, anjing seru banget lagi demokrasi. Tarik nafas. Nah, jadi kan si Tirta itu ngomong kalau bengong itu ternyata sebenarnya healing yang sesungguhnya adalah bengong, karena di situ ada ruang untuk kita berpikir, ruang untuk kita introspeksi diri, ruang untuk kita mikir mau ngelakuin apa 10 langkah ke depan. Jadi beberapa hal sekarang dia mengontrol dirinya dengan cara bengong. Dulu dia sempat protes sama bapaknya. Karena bapaknya ngapain taruh kandang burung di depan terus duduk di teras ngopi ngeliatin langit, gak jelas lah 2 jam diem aja. Ternyata dia sadar bahwa itu ternyata healingnya kita. Untuk yang tadinya mungkin marah-marah, bete sama pekerjaan, healing, atau enggak tadi mikir 10 step ke depan apa, ternyata bengong itu sepenting itu. Nah, kembali ke kasusnya Guru, karena Guru tadi bilang semuanya itu bukan dari baca buku, dari melamun. Korelasinya apa nih melamun dengan banyak knowledge gitu, Guru? Saya jelasin gini nih. Okay. Ini ngelamun ya. Oke. Ini warnanya apa ini? Biru muda, Guru. Yakin. Yakin. Nah, pengetahuan itu mewajibkan kita terjajah. Jadi ketika kita tahu, sebenarnya kita lemah. Jadi ketidaktahuan itu lebih memerdekakan kita daripada pengetahuan. Jadi misalkan gini, ini saya sebut warnanya hijau. Boleh nggak? Ya boleh. Nggak boleh kan, ini warnanya biru gitu kan. Ya, artinya kita tuh harus ngikutin konsensus masyarakat. Ini disebutnya biru. Jadi akhirnya pengetahuan kita itu harus objektif, harus sesuai dengan objeknya. Yang dimaksud dengan objektif itu harus sesuai dengan objeknya kan, begitu kan. Jadi misalkan saya mohon maaf, Akang botak misalkan ya, maaf. Oh nggak apa-apa Guru, saya komedian mah biasa itu ya. Kan botak misalkan ya. Nah, saya sebutkan bahwa itu gondrong. Nah, itu kan saya disebut salah gitu kan. Jadi sebenarnya pengetahuan itu didasarkan pada objektivitas. Objektivitas itu adalah didasarkan pada realitas. Artinya kita itu dijajah sama realitas. Jadi ide-ide kita dijajah sama realitas karena kita harus sesuai dengan realita. Itulah pengetahuan. Nah, kalau kita ngelamun,
Kita tuh free. Kita bisa bayangkan bahwa langit itu tiba-tiba berubah menjadi hijau gitu. Tiba-tiba berubah menjadi pelangi gitu. Dalam pikiran kita, dalam hayalan kita itu bebas, itu free. Artinya kita dalam pikiran kita merdeka tanpa terikat pada konsensus. Bahkan misalkan ya kita mikirin sesuatu yang aneh-aneh gitu, ngelamun yang enggak gitu, segala rupa yang seperti itu pun kan tetap free, tetap bebas, dan itu bahkan memberikan kepada kita sukacita yang lebih besar daripada kita menemukan realitas. Karena realitas itu terpenjara. Realitas itu terikat pada hukum fisika bahwa ini keras. Realitas itu harus dikaitkan dengan konsensus masyarakat. Jadi pengetahuan itu membebani pada kita. Pengetahuan itu tidak memberikan kepada kita kebebasan. Justru pas melamun itu ada banyak pikiran-pikiran yang liar yang mungkin itu adalah jawaban. Kan konsensus dari masyarakat itu bisa benar bisa salah, tapi dia konsensus kan. Jadi misalkan gini, boleh nggak sih Indonesia gabung sama Malaysia? Boleh nggak sih? Konsensusnya bilang ya jangan, nggak boleh, kita udah masing-masing kayak gitu. Kita udah nanti ada somasi lah, nanti ada keributan, ada apa segala rupa kayak gitu. Tapi kan sebenarnya itu akhirnya memunculkan ide baru, gagasan baru, dan ide dan gagasan baru itulah yang mungkin akan berlaku di masa depan. Jadi hayalan dan lamunan itu bisa aja menggerakkan masa depan. Karena ketika kita pengetahuan itu terpenjara pada realitas hari ini dan kita hanya bisa bergerak hari ini, maka hayalan, lamunan itu melampaui zamannya. Dan inilah yang kemudian disinggung oleh Einstein. Einstein tidak pernah mengatakan bahwa pengetahuan itu lebih baik daripada imajinasi. Einstein menggambarkan bahwa ketika dia berpikir tentang hukum-hukum fisika, dia berpikirnya tentang fantasi, tentang imajinasi. Waktu dia menemukan teori relativitas, dia bermimpi soal sapi kesetrum. Ya. Oke, sapi kesetrum itu dia menghasilkan sebuah fantasi tentang bahwa jatuh itu bukan ada berat, ada bumi narik karena gravitasi, bukan seperti itu, tetapi ada ruang dan waktu yang membengkok di situ. Nah, ruang dan waktu yang membengkok itu muncul dari mana? Muncul dari alam pikiran dia yang di luar konsensus. Gitu. Jadi hayalan. Jadi ya buat para penghayal silahkan terus berhayal ya, karena disitulah tempat kita mencapai kebebasan. Tapi kan berhayal harus plus pengetahuan juga kan, maksudnya guru. Maksudnya nggak bisa kalau kita berhayal tapi otak kosong juga kan nggak mungkin. Iya makanya yang saya bilang tadi, saya juga bukan berarti tadi saya bilang ya, saya tuh bukan berarti tidak membaca, saya baca. Nah, tapi itu saya mendapatkan fakta, saya mendapatkan wawasan di situ, saya mendapatkan fenomena di situ. Tetapi bagaimana saya mengolah fakta dan fenomena itu? Ketika misalkan saya mendapatkan fakta dari sebuah buku, misalkan bahwa sejak tahun 2016 1% populasi manusia itu menguasai 50% ekonomi global. 1%. Itu saya sampaikan di Bro Gamal kemarin waktu podcast itu. Saya sampaikan itu Pak Deddy marah, Pak Hotman marah ketika saya mengatakan bahwa Pak Deddy itu adalah elit global, Pak Hotman itu adalah elit global, Pak Raffi Ahmad itu adalah elit global. Banyak yang marah karena bertentangan dengan konsensus bahwa yang dimaksud dengan elit global itu adalah orang jahat yang menguasai dunia bla bla bla. Padahal tidak, itu didasarkan pada sebuah penelitian tahun 2016, atau dia memperkirakan bahwa tahun 2016 populasi manusia yang cuma 1% itu mengendalikan 50% aset global. Berapa itu jumlah nominalnya? Itu sekitar, kalau dirupiahkan sekarang mungkin sekitar 700 sampai 800 miliar. Jadi setiap orang yang punya uang minimal 800 miliar itu berarti 1% manusia di dunia. Berarti sekitar 80 juta manusia yang punya uang segitu tuh. Nah, kalau orang yang lebih dari itu atau sama dengan itu berarti dia elit 1%, alias elit global. Elit global, masuk akal. Bukan masuk akal, emang ceritanya gitu. Ini bukan soal teori konspirasi. Makanya saya melawan pikiran-pikiran orang-orang yang berpikir konspiratif gitu. Nah, berarti gue yang termasuk konspiratif tuh tadi. Maksudnya iya, kita sama-sama baca sumber yang sama bahwa 1% manusia menguasai 50% aset dunia gitu kan. Tapi hayalan kita menghasilkan kesimpulan yang berbeda bahwa itu 1% adalah elit global yang jahat yang menguasai dunia. Saya berpikir bahwa itu adalah hal yang lumrah karena memang bagaimanapun di dunia ini bentuk stratifikasi manusia itu pasti hierarkis.
bentuk struktur sosial masyarakat itu pasti hierarkis. Jadi maksudnya di mana-mana yang paling berkuasa itu pasti satu sedikit, yang dikuasainya pasti banyak hierarki ya. Kekayaan bagaimanapun yang paling kaya itu pasti dikit, yang banyaknya yang di bawah itu pasti bagaimanapun ceritanya akan hierarki seperti itu. Nah dalam elit global juga seperti itu. Alam pikiran kita berbeda gara-gara kesimpulan kita berbeda gara-gara alam pikiran kita, bukan sumbernya sama. Iya dan kebanyakan kalau udah pakai alam pikiran pasti orang selalu ngomong kayak ini cocok logi lagi nih, selalu dikait-kaitkan kayak gitu ya. Iya. Nah, makanya cocok logi atau tidak itu harus disesuaikan dengan metodologi ilmu. Oh, supaya nggak dibilang nggak ini ngaco supaya nggak digituin orang ya? Bukan supaya nggak dibilang, tapi memang supaya tidak seperti itu. Karena gini nih, alam pikiran kita itu bebas. Pikiran kita itu bebas. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke dalam perkataan, masuk ke dalam tindakan, kita kemungkinannya dua, dipengaruhi atau mempengaruhi. Jadi maksudnya apakah pikiran kita yang baru itu akan dikalahkan oleh pikiran orang secara konsensus, atau pikiran kita yang mengubah masyarakat sehingga pikiran kita yang menjadi konsensus. Jadi kalau misalkan ini adalah botol, ini botol ya. Siapa orang pertama kali yang bilang ini botol? Siapapun itu, dialah yang mempengaruhi kita semua dan menjajah kita semua untuk menyebut bahwa ini adalah botol gitu. Kan bisa aja ini kita sebut meja gitu. Makanya kalau misalkan kita punya pikiran sendiri, saya sebut ini meja. Nah, kalau pikiran kita kuat, maka orang-orang akan bersepakat bahwa ini ganti namanya jadi meja, bukan botol. Tapi kalau misalkan kita terjajah, kita kalah oleh konsensus, ini tetap namanya menjadi botol. Bahasa kita berubah terus-terusan kan seperti itu. Jadi wah. Berarti itu ya, wah seru banget anjing. Nah, jadi enggak, maaf guru. Ya, Itu ini curahan hati saya. Enggak, tapi berarti misalkan konsensus tadi deh, kita ngomongin soal konsensus deh. Baru-baru ini kan kalau misalkan kita lihat TikTok nih yang paling banyak dibahas adalah soal Antartika ya. Yang dimana Antartika itu katanya cuma dinding-dinding yang dibangun sama Raja Zulkarnain. Terus isinya di belakang sebenarnya Yajuj Majuj gitu. Jadi banyak, ini kalau kita ngomongin soal konsensus di mana setiap kali kita berpikiran yang berbeda. Kembali lagi nih soal demokratis tadi. Demokratis dan tidak ada tokoh lagi Soekarno yang lain, Karl Marx yang lain. Karena mungkin kayak gini guru. Karena setiap kali ada orang yang punya pemikiran beda dari konsensus, apalagi bersinggung sama elit global itu tadi, kalau dia ngomongin soal enggak sebenarnya area 51 itu begini-gini segala macam, alien tuh belum segala macam gini-gini, dia ngasih tahu fakta yang baru, hilang, dibunuh. Itu juga salah satu contoh tidak ada lahir tokoh-tokoh baru karena udah menentang konsensus gitu. Yang saya bilang ya, tahun depan, 2 tahun depan, tahun 2025. Masyarakat di seluruh dunia akan diperkenalkan dengan alien secara resmi. Wah, tulis dia. Ini 2 tahun kemudian tagih nih video ini nih. Wah, 2 tahun kemudian. 2 tahun dari sekarang 2025. 2020. Enggak, kenapa? Tapi kalau kembali lagi ke konspirasi Antartika, tapi guru ngikutin kan? Ya iyalah ngikutin. Oke, berarti kita sebelum ke konspirasi Antartika, alien dulu. Kenapa 2025 alien ada gitu? Maksudnya orang percaya alien atau apapun itu? Ya, yang jadi masalah adalah kita memahami bahwa alien itu adalah makhluk dengan kepala besar yang gundul, pendek, mata gede. Kita pikirannya dan seperti itu. Kita misalkan tidak memikirkan bahwa alien itu dalam bentuk yang wujud yang lain gitu. Jadi misalkan di Venus itu ditemukan jejak kehidupan. Tapi di atmosfernya, bukan di bawahnya, yang suhunya ternyata memadai untuk lahirnya kehidupan. Nah, sebenarnya alien-alien semacam itu sudah diperkenalkan sejak kemarin-kemarin. Nah, itu alien. Atau misalkan di Mars dimungkinkan adanya kehidupan di bawah tanah karena memang di sana tersedia oksigen, di sana ada masuk zona Goldilocks, di sana ada air dan memungkinkan air di sana bertahan dalam 3 wujud, gas, padat, cair dan semua hal tentang kehidupan di sana, apalagi kehidupan yang sangat sederhana bisa saja muncul di situ. Jadi kalau misalkan dalam waktu setahun atau 2 tahun NASA kemudian mengemukakan bahwa kita sekarang berhasil menemukan alien, itu sebenarnya sudah bisa diduga sih. Gitu. Karena aliennya itu bentuknya seperti apa berarti guru? Ya, alien itu sekali lagi, alien itu tidak harus berbentuk makhluk cerdas.
dengan hal segala rupa yang seperti itu kan. Kita makhluk makhluk itu bisa aja bahkan kemarin itu sempat ada di di salah satu pesawat ulang-alik gitu. Di jendelanya itu ternyata ditemukan sebuah bakteri. Tapi bakterinya itu di luar. Oke. Nah, makanya nanti muncul perdebatan apakah itu memang makhluk dari bakteri luar angkasa ataukah itu bakteri dari dalam bumi yang beradaptasi di luar angkasa. Itu kan juga sebenarnya jadi perdebatan, tapi intinya adalah kita harus luaskan dulu definisi alien, baru kemudian kita pahami apakah kemungkinannya memang di situ. Apakah selama ini UFO yang kita lihat selama ini tuh memang beneran ada? Dari penampakan UFO yang kita ketahui itu 3% diantaranya para ilmuwan juga angkat tangan. Jadi 97% fix palsu atau salah lihat atau rekayasa. Tapi 3%-nya para ilmuwan angkat tangan. Bukan berarti itu tuh asli alien, cuman para ilmuwan gak tahu itu apa. Nah, misalkan seperti itu gitu. Jadi ya kita buka aja semua kemungkinan-kemungkinan. Nanti kalau misalkan tahun 2025 ternyata kita gak diperkenalkan dengan alien secara resmi gimana? Atau saya cari lihat kasus aja lah, kasus kasus di Indonesia ditemukan Homo floresiensis tahun 2003. Ini menggemparkan publik pada waktu itu. Karena Homo floresiensis itu ukuran badannya kecil dan kapasitas otaknya juga sangat kecil. Lebih kecil daripada simpanse atau sama dengan itu, 320 cc. Kecil sekali. Kenapa itu menggegerkan adalah karena kecerdasannya serupa dengan manusia. Dilihat dari artefak-artefak yang mereka tinggalkan. Mereka bikin alat serpih, mereka bikin benda-benda tajam, mereka bikin perangkap-perangkap hewan yang menunjukkan kecerdasan mereka serupa dengan manusia modern. Tapi kan otaknya kecil. Jadi kalau otaknya kecil, seharusnya dalam skema evolusi itu gak mungkin bisa bikin kayak gitu tuh. Iya kan? Tapi kan ini kok malah bisa. Nah, ini menggemparkan dunia. Akhirnya dunia bersepakat bahwa Hobbit telah ditemukan. Hobbit yang semula adalah makhluk mitologi, apakah benar atau tidak makhluk kecil itu, sekarang terbukti dan ditemukannya di Indonesia. Nah, tapi ketika itu sudah ditemukan, apakah cerita tentang Hobbit masih menjadi fantasi? Masih banyak film-film yang menceritakan ada Hobbit, tapi dalam bentuk fantasi. Padahal realitasnya sudah ketemu gitu. Nah, jadi mungkin aja di masa depan juga aliennya tuh sudah ketemu, tapi biasa-biasa aja dan orang-orang masih tetap berpikir bahwa alien itu bentuknya seperti ini gitu. Digambarkan yang aneh-aneh gitu. Ya karena itu tadi, pikiran kita, khayalan kita itu tetap tidak mau terkerangkeng oleh realitas gitu. Bahkan ketika kita sudah menemukan aliennya, kita sudah menemukan Hobbitnya. Kemarin orang di Mesir ditemukan Firaun raksasa juga, artinya makhluk raksasa di masa lalu juga sudah ketemu dan sebagainya. Ya tapi kan ternyata biasa-biasa aja gitu. Ya. Karena raksasa Firaun yang dimaksud ternyata tingginya cuma 198 cm. Tapi itu udah disebut sebagai raksasa, udah gigantisme untuk ukuran orang zaman dulu. Iya. Dan soal alien juga sebenarnya kita tuh kan kalau misalkan kita lihat soal apa sih kalau yang ukiran di dinding itu apa namanya guru? Koligraf bukan koligraf, apa sih? Hieroglif. Hieroglif. Ya Allah itu aja lupa ya. Hieroglif ya. Kalau kita lihat dari hieroglif kan rata-rata kalau digambarin dari yang piramida itu aja kan kayaknya kepalanya gede apa segala macem gitu. Kan ada tuh dokumenternya tuh soal. Enggak, itu hoax. Itu hoax tuh berarti ya. Terus hieroglif itu yang ada di piramida itu? Itu gambar tanaman. Gambar coba tanaman makanya itu. Saya pengen tunjukkan itu gambar kalau misalkan ada ya, tunjukkan gambar. Itu sebenarnya ada sebuah pot di sini, ada pot di sini. Kemudian si daun, coba searching aja kalau misalkan kepala alien di hieroglif Mesir gitu. Coba sekarang. Oke. Kepala alien di hieroglif Mesir. Kepala alien di hieroglif Mesir misalkan ya. Atau di piramid atau apa ya di piramida deh, di piramida Mesir. Kita lihat ya. Coba. Kepala alien. Oke, ini keluar enggak nih kepala alien? Wah, ini mah harus hieroglif kayaknya nih, guru aja ngetik nih. Coba. Guru. Biar kita lihat tuh, kita riset tuh. Tapi ada waktu ini di podcast ini enggak apa-apa ya. Bebas kalau kita bebas, guru. Ya? Kita mah panjang durasi kita, tenang aja guru. Alien di hieroglif. Hieroglif. Iya. Iya. Mesir. Ada enggak? Keluar enggak?
Nanti biar ditampilin editor deh. Ntar tampilin aja Dim. Nah, mari kita lihat. Gokil ada itunya ya. Ada contohnya, Guru. Saya lagi cari tapi nggak ketemu ini di mana. Cari aja tuh, Guru. Atau harus pakai bahasa Inggris gitu. Mungkin bisa jadi. Sambil nyari aja. Ketemu nggak Kang di situ? Ntar bisa di cut itu. Nah, oh bukan, yang itu boleh itu juga, tapi yang lain coba yang itu aja dulu. Coba sini. Oke, ini. Nah, ini adalah gambar, misalkan kasih gambar lihat aja tuh Guru ke kamera Guru. Nah, gini, kasih lihat ke sini. Ya, gitulah. Tapi sama editor nanti di ya, ini ya. diituin aja. Nah, gambar ini misalkan ini yang ini oleh banyak orang disebut sebagai bukti bahwa alien itu ada. Apa buktinya? Yang pertama adalah bahwa kepala orang ini lonjong ke belakang. Dan banyak sekali lukisan-lukisan di Mesir kuno yang menggambarkan kepala lonjong ke belakang gitu. Oke. Nah, ini kemudian yang kedua itu dari atasnya tuh ada gambar UFO yang kayak gitu ya. Iya benar. Ya. Terus Guru. Nah, ini sebenarnya adalah pikiran dari Robert van Deniken. Jadi gini, ada dua penulis yang benar-benar mengubah teori konspirasi global. Yang pertama adalah Erik von Däniken, dan yang kedua adalah Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin itu yang menciptakan Anunnaki, cerita-cerita tentang Anunnaki. Dan inilah yang kemudian dipakai oleh Marvel Studio untuk menceritakan tentang Eternals, menceritakan tentang apa. Makanya nanti ketika film Anunnaki itu mau dirilis, dijegal sama Hollywood gara-gara Hollywood punya program besar bersama Marvel Studio gitu. Tapi Anunnakinya langsung bilang bahwa film saya tidak boleh di ini karena ini membuka fakta nyata. Segala rupa yang kayak gitulah cerita-cerita itu. Tapi Zecharia Sitchin itu bikin bukunya banyak banget. Berapa ya? Yang paling besar itu 4 gitu. Dan 1 atau 2 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua itu adalah Erik von Däniken yang judulnya itu adalah Astronaut Chariot of God. Searching di bawah Google. Tapi di buku itu diceritakan bahwa orang-orang di masa lalu kita itu berinteraksi dengan alien. Salah satu buktinya adalah yang barusan dimatiin. Iya, coba. Salah satunya itu adalah gambar itu bahwa ada perempuan kepalanya panjang, kemudian di situ ada UFO dan sebagainya. Sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya ini tentu saja yang pertama ini adalah mahkota, dan kemudian ketika ada orang-orang yang berkepala lonjong, sampai sekarang ada tengkorak manusia berkepala lonjong di Peru. Disimpan di museum. Kepalanya memang lonjong beneran, panjang gede gitu. Nah, ada kemungkinan bahwa itu adalah salah satu cara orang-orang kuno untuk mempercantik diri. Jadi ada beberapa kebudayaan kuno di dunia ini yang anak baru lahir itu kepalanya diikat sampai nanti nonjol ke belakang kayak gitu. Nah, inilah yang mungkin menghasilkan itu gitu. Tapi yang jelas ini von Däniken itu pada akhirnya disebut sebagai pseudo historis atau pseudo arkeologis karena nggak nyambung, nggak cocok. Terus lukisan yang di hieroglif itu, atau misalkan gini lah, sekarang searching lagi saya tunjukin ya. Boleh. Ukiran UFO. Zecharia Sitchin. Iya. Bahaya nih Zecharia Sitchin. Iya. Anunnaki itu udah sempat dibikin tuh Guru. Tapi dijegal aja, nggak boleh tayang kan? Iya itu sebenarnya gara-gara Marvel kan. Marvel juga punya cerita yang kurang lebih sama. Alasan itu doang dijegalnya. Itu miliaran dolar bisnisnya. Kalau misalkan sampai ada 2 film yang ceritanya sama, itu yang satu harus dikorbanin. Itu doang alasannya. Kalau saya konspirasinya Anunnaki karena itu menguak fakta Nibiru. Iya, itu doang. Maksudnya fakta yang ini konspirasi global nih bisa terpatahkan nih kalau film ini tayang. Nah ini salah satu yang paling terkenal nih, gambar yang paling terkenal. Coba lihat. Pernah lihat nggak yang seperti ini? Iya, yang ada helikopter kayak helikopter kan? Iya, itu ada helikopter, ada apa segala rupa kayak gitu. Iya, ntar ditayangin aja deh sama editor. Kuil Abydos. Iya. Nah, itu sebenarnya bukan helikopter. Apa itu berarti Guru? Di situ ada pesawat, ada kapal selam, ada apa gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya gini, jadi orang-orang Mesir kuno itu punya teknik. Nah, namanya itu adalah teknik tambalan. Jadi misalkan gini, dia nulis pada suatu hari ada yang dicekek onta, misalkan gitu ya. Pada suatu hari ada yang dicekek onta. Tetapi kemudian mereka merevisi, salah. Bukan onta, masa onta bisa nyekek? Dicekek gorila, misalkan ya. Nah si onta itu kan terpaksa harus dihapus, ganti jadi gorila. Karena mereka nulisnya dipahat di situ.
Nah, jadi si pahatan itu ada yang ditutup pakai tanah liat dan dibikin pahatan yang baru kayak tip X gitu. Nah, itu di sini itu sebenarnya gambarnya ini. Oke. Nah, yang atas ini, yang paling atas ini sebenarnya adalah gambar tangan. Cuman gara-gara mengalami tip X berkali-kali itu dan kemudian luntur, jadi ada yang bentuknya menjadi menyerupai kapal selam. Begitupun dengan yang di bawahnya yang seperti pesawat luar angkasa, itu aslinya gambarnya mata. Wah. Nah, tapi gara-gara editan ya orang di zaman dulu, ya makanya teori-teori konspirasi itu atau teori-teori yang misteri itu seru banget, makanya laku. Cocok logi. Iya, tapi maksud saya adalah manusia itu ketika berhadapan dengan realitas, dia akan semakin tidak puas. Jadi generasi orang yang dulu nonton TV itu lebih bahagia daripada generasi orang yang nonton YouTube. Karena televisi itu tidak memberikan kepada kita pilihan, sehingga standar kepuasan kita juga di bawah. Tapi YouTube itu memberikan kita pilihan. Saya ini gak suka, ini seru, ganti. Ini gak seru, ini apa, ganti. Gitu kan. Apalagi TikTok. Lebih pendek lagi. Gak seru, ganti lebih seru. Artinya apa? Kita hanya menyaksikan apa yang menyenangkan kita saja. Dan tidak ada kekecewaan di situ. Padahal di dunia realitas penuh kekecewaan. Yes. Nah, akhirnya kita menjadi tidak bahagia. Karena ketidakbahagiaan itu, maka kita pengen merubah realitas. Jadi yang ini realitasnya sebenarnya biasa-biasa aja, nggak ada misteri. Tapi kan nggak seru. Jadi kita buat misteri di situ. Alasan orang menceritakan misteri itu karena itu lebih seru daripada realitas. Iya makanya uji nyali laku ya. Iya. Misteri Iya. daripada realitas. Intinya realitas mungkin nggak seserem di uji nyali itu mungkin ya. Iya. Cuma kan gara-gara ini kan kita beranggapan bahwa jangan-jangan dunia kita itu diriset lagi jadi nol. Dulu tuh sudah secanggih itu. Karena kan yang konspirasi yang paling populer adalah sebenarnya kapal Nabi Nuh itu sangat canggih kan. Nggak mungkin ngebawa segitu banyak orang dan binatang-binatang untuk naik ke kapal yang mungkin kapalnya nggak terlalu canggih kan, itu konspirasinya. Gara-gara ini jadi orang cocok loginya ke kapal Nabi Nuh kan gitu. Ya itu kesalahpahaman dalam memahami teks itu begitu. Itu salah paham dalam memahami teks. Jadi maksudnya gini nih. Ya. Kalau misalkan dikatakan bahwa Nabi Nuh itu bawa hewan sepasang-sepasang segala rupa yang besar kayak gitu, kita juga harus mempertanyakan, emang banjir besarnya pernah terjadi? Waduh. Terus coba misalkan kita pikirkan, kalau tadi mau main logis-logisan kan tadi katanya logis ya. Logis dalam artian mana mungkin ada kapal yang bisa mengangkut seluruh hewan sepasang-sepasang. Dan itu kan lagi seluruh dunia ini ya, seluruh dunia. Iya. Hitungannya seluruh dunia. Berarti itu adalah pikiran logis kan? Mana mungkin kalau kapal kayu bisa ngangkut segitu banyak. Itu kan pernyataan-pernyataan logis. Kalau misalkan mau kita berbicara secara logis, sepenuhnya logis, ya udah kita logis aja sepenuhnya, jangan sepotong-sepotong. Emang ada sebuah banjir yang bisa menenggelamkan seluruh bumi? Airnya dari mana? Kan air di seluruh dunia sepanjang sejarah itu konstan. Karena memang berasal dari reaksi-reaksi yang terjadi di awal pembentukan bumi. Jadi air itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang konstan, tetap segitu. Yang membedakannya itu adalah komposisinya. Air laut, air bersih, air kotor, air layak minum, air tanah dan sebagainya itu berubah-ubah. Tapi jumlah airnya tetap konstan dari zaman dulu. Jadi kalau misalkan terjadi banjir besar, itu perginya kemana air tuh? Sekarang surut lagi airnya kemana? Kan kalau banjir seluruhnya ke lautan. Nah lautannya nggak banjir tuh. Kalau misalkan mau secara, kalau mau logis sedikit ya logis aja semuanya, jangan nanggung-nanggung gitu. Atau misalkan pertanyaan yang berikutnya adalah, emang Nuh beneran ngobrol sama Tuhan? Dikasih tahu sama Tuhan bahwa nanti akan ada bentuk seperti ini gitu. Kalau misalkan kita berbicara, ini sekali lagi ya, kita main logis-logisan karena tadi awalnya kita logis. Ya harus disclaimer dulu tuh, nanti kasihan guru kena setang. Makanya jadi disclaimer dulu, ini main kalau kita pikir pakai logis-logisan ya. Iya, kalau misalkan agama itu harus dilogiskan gitu ya. Iya. Misalkan kita lihat versi Hindu. Namanya bukan Nuh, tapi Swayambhu Manu. Ya. Ya, dan beliau itu dikasih taunya bukan sama Tuhan dapat wahyu, tapi dari ikannya ngomong. Oke. Karena ikan itu adalah perwujudan dari Wisnu yang merupakan representasi dari Tuhan. Jadi sebenarnya sama aja Tuhan gitu. Oke. Sama Tuhan, cuman yang satu dapat ilham, dapat firman,
Yang satu lagi ngomong ada ikan bisa bicara gitu. Oke. Nah, kalau misalkan mau ini ya, mau logis-logisan. Sekali lagi ini mah kalau mau gitu ya. Iya, iya. Verifikasi dulu mana di antara versi-versi itu yang benar. Atau misalkan dalam versi Akkadia, perahu yang dibuat itu dari jerami, bukan kayu. Sekarang ditambah-tambahin kayu jati Nusantara gitu, ditambahin. Tapi kan sebenarnya dalam versi Akkadia itu juga ada cerita yang seperti itu. Jadi ini ada versi Akkadia, ada versi Sumeria, ada banyak sekali Enuma Enlil, Enuma Elis, ada banyak sekali versi-versi ini. Kita harus verifikasi dulu pertama mana yang benar dulu. Dan kalau misalkan kita mau rujuk pada misalkan Al-Qur'an, mayoritas umat di Indonesia itu adalah umat Muslim. Iya. Emang itu banjirnya global. Kan Al-Qur'an tidak pernah menyebut itu adalah banjir global, ada kemungkinan itu adalah banjir lokal. Hanya di tanah Arab gitu. Di Irak. Oh iya, Irak ya? Irak. Iya, ya Irak. Dan kalau misalkan kita ngerujuk pada beberapa teori alternatif, bisa aja itu adalah banjir yang lokal saja, itu ada di Sundaland yang sekarang sangat terkenal itu. Ya. Nah, cerita tentang Sundaland itu bahkan jauh lebih rasional. Walaupun tetap bermasalah, walaupun tetap ada banyak celah kesalahan. Celah. Tapi mungkinkah sebenarnya Nuh atau Swayambhu Manu atau siapa namanya? Noah kalau di itu kan? kalau Noah atau Utnapishtim. Oke. Dalam naskah Sumer, nanti koreksi, tapi di naskah Sumeria kalau nggak salah namanya Utnapishtim. Oke. Apakah orang itu memang adalah orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang banjir yang sangat besar, kemudian dia surut, kemudian dia menceritakan bahwa banjir terjadi di seluruh bumi. Masalahnya dia nggak mungkin bisa mengeksplor seluruh bumi pada waktu itu. Jadi ketika dia misalkan mengklaim bahwa ini terjadi di seluruh bumi, kita nggak tahu gimana cara dia mengeksplorasinya kan gitu. Apa sebelumnya kan dengan burung, gitu. Burung diterbangin balik lagi ke kapal gitu. Berarti belum ada daratan, diterbangin lagi yang sekali tidak kembali lagi ke kapal, berarti sudah ada tempat yang kering. Misalkan ada pernyataan yang seperti itu, ya bisa aja kan burungnya pengennya di situ karena di situ ada makanan gitu. Jadi maksudnya sekali lagi bukan berarti kita melogikakan agama, justru sebaliknya. Kalau memang kita berbicara secara logika soal bahwa Bahtera Nuh kan pasti canggih, dulu sudah ada peradaban besar, kemudian ditenggelamkan, direset, kemudian kita muncul lagi dari awal dan sebagainya, ya bisa saja seperti itu. Tetapi kita gak boleh sepotong-sepotong. Kalau mau pendekatannya adalah logika, ya udah pendekatannya logika. Kalau pendekatannya saintis, pendekatannya saintis. Kalau pendekatan filosofis, ya udah filosofis. Pendekatannya religi, ya udah religi kan. Kenapa dicampurkan yang justru malah menghancurkan hasanah, menghancurkan ya itu kan. Ya, jadi Islam dibenturkan, nggak mungkin kayak gini apa dan segala rupa, kacau. Iya. Tapi kalau berarti based on dari cerita-cerita tadi, sebenarnya banjir itu sebenarnya ada. Banjirnya ada dan kita nggak tahu apakah itu seluruh dunia atau di tanah Irak itu aja kan. Di Alkitab kalau nggak salah secara literal memang disebutkan di seluruh dunia. Oke, kalau di Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an nggak. Di Al-Qur'an nggak ada pernyataan literal seperti itu. Oke. Wah. Dan bahkan kita bisa menemukan di mana jejak-jejak banjir itu. Ya, bahkan kapalnya juga ya katanya sempat ada ditemukan kan. Itu hoax juga itu. Itu hoax tuh ya? Iya, yang di Ararat itu hoax, itu batu itu. Cuman itu ada sekelompok misionaris Kristen. Jadi ada sekelompok minoritas misionaris Kristen yang punya sebuah misi gitu. Jadi untuk mencocokkan sejarah dengan teks-teks Alkitab. Ada yang seperti itu. Dan mereka itu misalkan menolak bahwa dinosaurus itu ada. Mereka ya karena kan sebelum Adam kan nggak mungkin gitu ya. Kemudian mereka menolak bahwa usia bumi sudah miliaran tahun atau sudah ratusan juta tahun. Ya bukan berarti saya melecehkan itu, tetapi saya jelaskan bahwa ada sekelompok misionaris Kristen yang melakukan itu. Jadi mereka melakukan penelitian, mereka apa, tapi itu hoax. Bahkan mereka pernah bikin penelitian di Papua. Oke. Saya nggak sebutkan nama organisasinya. Iya, tapi penelitian apa itu di Papua tuh, Guru? Untuk membuktikan bahwa di sana sempat ada dinosaurus. Oke. Jadi di sana mereka mewawancarai beberapa orang dan kemudian mereka bikin buku dan kemudian mereka bikin papernya atas dasar kreasionisme. Jadi kreasionisme itu adalah paham bahwa alam semesta ini dibuat oleh Tuhan. Maka dari itu
dinosaurus itu juga diperkirakan ada di. Tapi memang ada. Kalau menurut guru deh, ada dinosaurus dulu. Ya, pahaman dinosaurusnya apa? Kalau misalkan pahaman yang lebih umum kan ayam juga termasuk ke dalam kategori dinosaurus kan. Iya juga ya. Iya, jadi mereka sempat menemukan beberapa spesies yang tidak terdeteksi, yang oleh orang-orang sana dikatakan legenda atau apa, tapi mereka kemudian nyatakan bahwa ini ada. Dan banyak saksi di antara mereka yang mengatakan bahwa ya kami menemukan dinosaurus leher panjang, ininya panjang, sama seperti yang terjadi di Afrika juga. Di sana ada Mokelembembe, ada Mbelu-Mbelu, ada Emelentuka, ada Kogamato. Ya banyak lah yang makhluk-makhluk yang seperti itu. Di Papua itu apa namanya ya, saya lupa. Oh yang kemarin yang penelitian itu? Iya saya lupa. Tapi ada itu di situ. Tapi ada. Nah berarti kalau misalkan kembali lagi soal hieroglif tadi ya, alien yang digambarkan itu kepalanya lonjong-lonjong itu sebenarnya nggak begitu ya berarti ya? Ya, maksudnya mungkin aja begitu, tapi itu bukan alien gitu. Bahwa alien itu di luar sana ada mungkin, tetapi yang digambarkan di hieroglif itu jelas bukan alien gitu. Berarti sosoknya gimana alien itu nanti yang 2025 nih? Manusia? Kita nggak tahu. Soalnya kalau alien ada alienasi sendiri kan, alienasi sendiri aja itu sebenarnya pemikiran yang berbeda dari kebanyakan orang, alienasi gitu kan. Betul. Apakah itu dari kita anggap alien karena ada tokoh-tokoh yang mengeluarkan sesuatu yang melawan konsensus tadi? Alien itu ya konsep biologis, alien itu konsep antropologis. Oh sama kayak tadi 2003 ditemukan itu tadi ya, hobbitnya dia. Iya. Oh, berarti memang sebenarnya penemuan alien itu belum tentu membahayakan umat manusia ya sebenarnya. Walaupun banyak ilmuwan yang juga panik. Sekarang tuh banyak ilmuwan yang takut. Di antaranya Hawking sebelum meninggal tuh, please lah kita nggak usah kontak-kontakan, nggak usah nyari-nyari alien. Kan sampai sekarang NASA tuh nyebar sinyal kan ke seluruh penjuru alam semesta, perkenalkan kami manusia gitu. Dan setiap satelit-satelit yang dibuang keluar, yang sudah keluar dari ini, dan itu kan pasti dibekelin. Saya makhluk ini, bahkan ditunjukin lokasi ininya di sini apa segala rupa. Hawking dan lain-lainnya itu menjadi sangat khawatir dengan pikiran bahwa ngapain kita ngundang-ngundang, kita nyari-nyari mereka. Kalau misalkan mereka menemukan kita, jika mereka sampai ke bumi, artinya mereka memiliki teknologi yang jauh di atas kita. Dan kalau terjadi seperti itu, kata Hawking, itu sama seperti orang-orang Eropa yang pertama kali datang ke pedalaman Amerika, benua Amerika. Dibantai itu suku Indian. Karena ada perbedaan yang sangat besar, ada kesenjangan teknologi di situ. Ya dibantai orang-orang ini. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan makhluk yang berhasil sampai ke bumi, maka kitanya dibantai pasti. Gitu kata Hawking. Tapi saya nggak setuju dengan Hawking. Stephen Hawking. Iya. Kenapa nggak setuju berarti guru? Jadi saya pikirnya gini nih, jarak bumi dengan bintang terdekat katakanlah Alpha Centauri itu 4,3 tahun cahaya. Oke. Jadi kalau misalkan kita bergerak dengan kecepatan cahaya dan itu mustahil, maka butuh waktu 4,3 tahun cahaya. Kan begitu ya? Itu rumusannya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang, ada makhluk-makhluk yang datang dari sana ke sini, katakanlah dengan setengah kecepatan cahaya, misalkan 8 tahun cahaya, dia baru sampai ke bumi itu 8 tahun, misalkan ya. Artinya teknologi mereka itu sudah jauh lebih canggih sehingga mereka tidak membutuhkan sumber daya yang ada di bumi. Siapapun makhluk atau apapun itu, entitas bagaimanapun bentuknya, kalau dia sudah mampu merekayasa ruang dan waktu, dia tidak membutuhkan lagi sumber daya yang ada di bumi. Dan karena itu ketika pun mereka tahu kita ada di sini, mereka tidak akan ngapa-ngapain karena kita nggak butuh gitu. Ya kan mereka sudah bisa merekayasa ruang dan waktu kan. Kalau misalkan sudah bisa sampai ke sini dalam waktu yang sangat cepat, sama dengan kecepatan cahaya atau setengah dengan kecepatan cahaya, artinya mereka benar-benar mampu merekayasa itu. Mereka memiliki energi tanpa batas dalam hal itu. Ngapain mereka ngejajah? Jadi ada kemungkinan bahwa mereka sebenarnya ada dan ngeliatin kita, tapi yang ngeliatin aja kayak mereka lihat ke kebun binatang gitu. Nggak butuh aja, ya benar. Jadi mereka tuh sekarang tuh ngeliatin, atau misalkan ada di antara mereka yang nyamar di antara kita, tapi mereka tuh ya kayak ngeliat kita di taman safari nih, kita lagi di taman safari nih, ada makhluk-makhluk kayak gini, ya bisa aja kan kayak gitu. Dan ada yang menyamar ya kita juga nggak tahu. Tetapi maksud saya adalah membantah pernyataan Hawking bahwa setiap entitas yang memiliki kemampuan untuk sampai ke bumi artinya mereka tidak lagi membutuhkan energi yang ada di bumi gitu.
Iya iya. Tapi sebagian besar orang apalagi yang mendengar pernyataan Stephen Hawking kan dia percaya soal itu berarti kan Guru. Berarti ada orang yang kayak Guru gini yang sebenarnya menentang Hawking duluan daripada Guru gitu maksudnya. Jadi mungkin kalem-kalem aja diam gitu kali ya. Ya nggak tahu sejauh yang saya tahu saya yang ngomong gini gitu. Ya sejauh yang saya tahu gitu iya, ya. maksudnya masa nggak ada orang di seluruh dunia ini yang sekarang mungkin lagi ngomong hal yang sama seperti yang Guru katakan gitu. Ya bisa aja. Bisa aja kan sebenarnya kan. Cuma ya udah diam aja, orang nggak akan ngapa-ngapain juga itu orang alien atau apapun itu ya kan. Iya. Dan ada juga kemungkinan bahwa yang mereka ajak ngobrol tuh sebenarnya adalah alien yang sedang menyamar dan mereka tidak ada yang tahu gitu kan, bisa aja. Bisa aja saya sekarang sedang ngobrol dengan kenapa ini orang kepalanya botak gitu. Jangan-jangan itu alien. Jangan cuma alien aja. Ya bisa aja, siapa yang tahu. Tapi penjelasan alien tuh ada di Al-Qur'an enggak Guru? Maksudnya dalam bentuk apapun itu. Bukan dalam bentuk ada hewan melata di langit gitu. Ada itu penjelasan itu di Al-Qur'an. Ada hewan melata di langit. Dan di Al-Qur'an kalau nggak salah bilang sebenarnya kita nggak bisa tinggal di Mars kan? Bukan sebenarnya kita tidak akan bisa di Mars. Teksnya itu adalah kita tidak mungkin melakukan perjalanan langit kecuali dengan kekuatan gitu. Ya, dengan kekuasaan. Nah, jadi ini sama ahli teori konspirasi dikatakan bahwa kita tidak mungkin pergi keluar dari bumi gitu. Sebenarnya keluar dari buminya mungkin, tapi apakah tinggal di planet sana itu, nah itu yang jadi masalah. Impian Elon Musk itu kayaknya emang keterlaluan gitu untuk kita misalkan tinggal di. Kalau memang kita mau melakukan kolonisasi tinggal di Mars, kemudian kita melakukan terraforma, kita butuh waktu 150 tahun untuk nanam seledri dan korma di sana untuk bisa menghasilkan oksigen baru dan sebagainya. Kita tetap tidak akan bisa tinggal di sana karena secara biologis kita terikat dengan bumi. Jadi kalau mau terraforma, mendingan terraforma di Antartika gitu. Ya, se-ekstrim-ekstrimnya iklim di Antartika jauh lebih ekstrim di Mars kan. Jadi di sana gravitasi hanya setengah. Jadi orang yang tinggal di sana nggak mungkin melakukan aktivitas seksual. Perempuan-perempuan yang di sana juga tidak akan bisa menstruasi dan akhirnya ngendep aja darah di dalam situ. Saya mohon maaf ya. Ya itu kan sebenarnya banyak sekali masalah-masalah karena kita hidup berevolusi dan lain-lain itu kita di bumi, kita bagaimanapun ceritanya adalah makhluk yang selama berjuta-juta tahun di bumi gitu. Jadi kalau misalkan kita pindah planet, kita harus menyesuaikan diri, jam tidur kita berubah, sel-sel darah kita berubah, apa-apa kita berubah. Dan kita susah sekali untuk pindah ke planet lain. Nah tadi disounding sedikit tuh Antartika tuh. Berarti konspirasi Antartika kalau ada belahan bumi yang lain itu percaya Guru? Ya, makhluk-makhluk yang suka konspirasi bahwa Antartika itu adalah dinding semata silakan datang langsung ke sana ya, jangan nonton YouTube. Silakan kalau misalkan punya uang cukup silakan datang langsung ke sana, buktikan dinding-dinding Antartika itu memang ada, tapi itu dinding es dan di baliknya itu apa? Ya nggak ada apa-apa, biasa aja, muter aja bumi kayak gini gitu kan. Nggak ada bahwa di sananya itu akan ada kehidupan. Ini mana petanya? Bukti ya, tunjukkan petanya sama saya. Ayo kita debat publik gitu, misalkan terkait dengan masalah itu. Dan debat publiknya kalau mau kita ke Antartika gitu. Jadi biar langsung ya. Yeah. Soalnya kan ada banyak tuh yang kayak gali-gali ada lubang menuju kok kayaknya belahan bumi yang lain, kayak beda tampilannya. Iya, gitu. Ada belahan bumi yang lain dan beda dan sebagainya. Makanya kalau baca tuh dari jurnal ilmiah yang sudah terverifikasi, bukan berasal dari katanya gitu. Bahkan ada yang dipotong-potong, misalkan Pak Bird itu dipotong itu ketika dia mengatakan bahwa di seberang sana ada daratan yang seluas Amerika Serikat, kemudian dipahami karena yang diambil cuma potongan itunya aja, dia nggak baca seluruhnya gitu. Makanya ya soalnya di Al-Qur'an ada gunung apa sih, Nun ya, gunung apa sih yang Kaf ya, gunung Kaf itu kan jangan-jangan doif itu. Begitu? Semua hadisnya doif. Doif dan palsu semuanya. Jadi ada yang doif, ada yang palsu hadisnya terkait dengan hal itu. Jadi kalaupun ada ya itu bukan ada di bumi tapi di sana gitu, di dimensi yang lain dan sebagainya. Ya, kan soalnya kalau cerita dari Nabi aja ada langit 1, langit 2, langit ke-7 kan. Berarti kan bisa aja itu di entah langit yang berapa gitu ya. Ya, kita kan bisa tafsirkan beraneka ragam dengan bisa aja kita memahami bahwa langit itu adalah atmosfer gitu kan. Atmosfer juga kan 7 lapis kan. Iya, jadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Pokoknya mah 7 lah. 7. Nah, berarti Guru nih sebelum kita udahan nih Guru. Tadi ada satu yang soal demokratis tadi lah. Maksudnya kita tidak akan tokoh-tokoh lain supaya ini kelar nih. Jadi semua pertanyaan gua terselesaikan di sini. Netizen juga yang Bang tadi pertanyaan jangan di skip dong. Jadi biar kelar di sini nih. Ya udah kita episode kedua ketiga gitu.
Oh, boleh sekali guru. Nah, jadi episode 2 sampai. Jadi soal tokoh Soekarno atau Karl Marx yang lain atau mungkin Albert Einstein ya, mungkin masih ilmuwan, masih bisa ada tokoh ilmuwan yang baru mungkin masih bisa keluar lah ya. Ada. Cuma tokoh-tokoh pemikir seperti Soekarno ya, intinya tokoh-tokoh seperti itu tidak akan muncul di ruang demokratis lah. Maksudnya di kayak sekarang demokratis nggak akan muncul. Apakah harus perang baru ada tokoh baru lagi gitu bisa muncul? Ya makanya tanyakan pada sejarah ada nggak pemimpin besar yang muncul tidak dari krisis? Munculnya dari kemapanan demokrasi kan nggak ada. Kita nggak menemukan itu. Jadi gini nih, demokrasi itu adalah kemapanan. Demokrasi itu adalah setiap orang bebas. Bisa bebas itu artinya sudah mapan. Kalau misalkan kalau krisis itu tidak mungkin ada kebebasan atau kebebasan itu pasti akan sangat-sangat terkungkung, kan begitu rumusannya kan. Nah karena misalkan sudah mapan, kemapanan itu tidak akan menghasilkan pemimpin besar karena tidak dibutuhkan. Ya untuk apa kita membutuhkan pemimpin besar kalau kita sudah ada di garis finishnya gitu. Jadi kecuali yang di Indonesia itu unik. Di Indonesia itu adalah kita jauh dari demokratisasi, kita jauh dari kemapanan, tetapi kebanyakan masyarakat kita menganggap bahwa kita sudah hidup mapan. Karena mentalitas kita itu adalah mentalitas orang bersenang-senang. Mentalitas orang yang nyaman. Kalau di jalan ada kecelakaan, tukang ojol misalkan kecelakaan, jatuh dari motor, kakinya kelindes. Ditanya sama orang, dia akan bilang, untung banget ini kaki, coba kesini aja, aduh mati saya. Jadi tragedi itu masih dikatakan untung masyarakat kita tuh. Jadi ketika misalkan kita bertemu dengan pemerintahan yang seperti ini, kita bertemu dengan kondisi yang seperti ini, ya segini mah masih lumayan lah, gini gitu. Jadi kita itu biasa mereduksi atau bahkan mengabaikan krisis yang terjadi. Kita tuh sekarang krisis. Indonesia tuh sekarang parah banget. Dalam berbagai dimensi kita tuh parah. Tapi yang paling mungkin kita lakukan adalah kita jadi keyboard warrior, kita marah-marah di ini gitu. Kita gimana caranya, apa yang mungkin bisa saya lakukan untuk bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah krisis ini. Kan sedikit di antara kita yang seperti itu. Krisis apa tuh guru? Ya banyak lah, misalkan detailnya misalkan ya, bahwa banyak sekolah kita yang justru malah membuat bodoh daripada membuat pintar. Misalkan itu kan krisis karena masa depan kita berarti benar-benar terancam. 2045 itu kita anjlok, jongkok. Karena apa? Karena generasi-generasi yang dipersiapkan untuk jadi besar di tahun 2045 sekarang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kan begitu. Itu kan krisis. Misalkan dalam hal pendidikan, dalam hal sumber daya manusia. Kemudian misalkan sekarang sumber daya energi kita itu sudah diambil sekitar 60%. Jadi kalau misalkan laju pertumbuhan atau sedotan sumber daya alam kita itu disedot terus-terusan sampai beberapa tahun ke depan, itu udah habis tahun 2045 kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan krisis sebenarnya. Atau misalkan kita krisis populasi. Krisis populasi itu adalah bukan makin sedikit seperti di Korea, seperti di Jepang, seperti di Cina. Maksudnya adalah Indonesia punya waktu 13 tahun lagi sebenarnya. Tapi misalkan gini, sekarang penduduk bumi itu udah 8 miliar. 8 miliar itu dan kita nambah 150 sampai 170 juta orang per tahun. Artinya kita nambah Thailand 2 kali lipat per tahun. Jadi harusnya bumi itu bertambah 2 Thailand per tahun. Tapi kan tidak, yang bertambah hanya penduduknya, hanya manusianya. Manusia itu konsumtif. Jadi alam itu produsen, manusia itu konsumtif. Jadi ketika manusia semakin banyak, dia bikin rumah semakin banyak. Dia mengubah apa? Sawah menjadi pemukiman. Artinya sawah yang awalnya produktif berubah menjadi konsumtif. Dan manusia itu kalau makan gila. Sekali makan siang aja manusia, ada berapa banyak komoditas yang dimakan? Sapi, nasi, tomat, cengek. Segala rupa sekali makan kita lebih dari 10 komoditas. Jadi produsennya kita menjadi semakin sedikit tapi manusianya menjadi semakin banyak. Itu kan krisis. Orang-orang kita tidak mau melihat itu sebagai krisis karena mereka udah takut, itu mah takut, kita pengennya nonton yang infotainment gitu. Iya. Ketika kita berbicara tentang dialektika mereka takut, udahlah nggak usah ngomong yang kayak gitu, nanti ini gini kan gitu. Padahal bicarakan itu, obrolkan itu, berdialektika di situ, lalu ambil solusinya. Bukan ketika ada masalah udah enggak mungkin kayak gitu, enggak mungkin kayak gitu. Kan akhirnya masalah kita enggak selesai. Iya.
Dan istilahnya itu memang gimana ya, manusia itu ya kembali lagi ke sifat dasarnya tidak pernah puas, dan juga manusia juga maunya yang enak-enak aja, maksudnya mau yang istilahnya udahlah kalau gitu mah serem gini mah, kita mah yang syukur udah hidup mah paling bentar lagi juga meninggal, maksudnya kan pemikiran-pemikiran yang kayak gitu yang akhirnya tidak ada tindakan yang real gitu, tidak ada tindakan nanti mah urusan anak-anak kita mah itu. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak kau dibebaninya ke generasi selanjutnya kan. Makanya ketika ada isu generasi emas 2045, jadi kayak emang nyampe kita di 2045 generasi emas ini gitu loh guru. Iya. Saya masih hidup nggak ya? Ya enggak lah guru kita berdua mah udah enggak kayaknya di 2045 mah. Iya mungkin udah. Ada lah seumur 60 tahun. Ya mungkin, tapi ya pasti udah gimana gitu ya. Gak tahu, semoga kita tetap bugar. Amin. Cuma akankah terwujud generasi emas 2045 itu guru? Kalau based on opini guru? Ya, bisa terjadi kalau kita membangun sebuah revolusi. Kalau kita gini-gini aja sih kayaknya gak. Berarti kalau kita berarti akan lahir tokoh baru karena kita lagi krisis dong. Pemimpin besar itu bukan yang menciptakan krisis. Pemimpin besar itu yang memberitahu masyarakat bahwa kita sedang krisis. Gitu. Oke. Jadi dan krisis itu dibutuhkan. Amerika Serikat itu selalu menggembar-gemborkan krisis di dunia untuk bisa melecut warganya agar berinovasi, agar tetap berdemokrasi, agar tetap beli senjata. Ya, mereka tuh tetap gitu. Jadi krisis itu selalu ada. Dimanapun di seluruh dunia krisis itu selalu ada. Nah, tapi kebanyakan masyarakat menghindari isu itu karena takut. Nah, jadi pemimpin besar itu adalah pemimpin yang mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa itu adalah krisis kita, lalu dia akan memimpin perubahan menghadapi masalah-masalahnya. Berarti langkah kecil untuk bisa menghadapi krisis ini, atau enggak, bukan menghadapi deh, untuk bisa memperbaiki krisis ini sedikit demi sedikit, apa guru langkah kecilnya? Dari kita dulu deh, apa yang bisa kita lakukan gitu? Gak ada, maksud saya bukan gak ada yang harus kita lakukan. Maksud saya adalah gak ada yang setiap orang melakukan dengan cara yang sama. Jadi ketika misalkan Akang di sini punya podcast, ya udah arahkan podcast ini ke arah yang lebih positif. Undang orang-orang yang memang berkompeten, undang orang-orang yang kuat, yang kompetitif, yang gila, yang mampu mengajak masyarakat untuk berpikir dan bernalar, misalkan begitu. Nah, saya di sini saya bikin YouTube sebisa-bisanya. Nanti di situ ada yang kerjaannya tukang gorengan, ya udah ciptakan gorengan yang inovatif gitu. Jadi untuk ekonomi keluarga kan bisa aja, kan kebanyakan tukang gorengan di antara kita adalah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dagangnya itu aja, rodanya itu aja, yang jual itu aja, di lokasi yang itu aja. Inovasi berubah semuanya. Ya, tukang gorengan juga berubah. Ini di sini tim kreatif yang lagi bikin ini juga ya berubah, berpikir gimana caranya untuk setiap orang itu punya peran dan fungsi masing-masing. Jadi jangan tanyakan apa yang harus saya lakukan karena setiap orang punya perannya masing-masing. Jadilah yang terbaik di antara setiap peran itu. Bahkan jadi pemulung pun jadilah pemulung yang terbaik. Itu aja ya, benar ya. Jadi jadilah yang terbaik di bidang yang kita lakukan sekarang ini aja udah. Dari situ aja udah bisa merubah, bisa mempengaruhi krisis ya guru ya berarti ya. Nah, coba kalau misalkan podcast yang sekarang gini ya. Akang Kemal berorientasi berpikir visi saya adalah saya mau ubah podcast ini lebih besar daripada podcast Pak Deddy, lebih besar daripada podcast Pak Denny, lebih dari Gita Wirjawan, misalkan bikin podcast yang lebih kuat daripada itu. Punya visi kayak gitu. Nah, ini kan pasti bakal maju. Pak Deddy ngelihat, wah ini pesaing, wah saya juga harus. Artinya, ketika Akang memulai untuk menciptakan podcast ini menjadi lebih baik dan lebih baik, maka itu akan memunculkan reaksi dari orang lain untuk tampil juga lebih baik. Dari situlah bangsa ini menjadi maju, karena setiap orang berpikir untuk tampil lebih baik. Itu dia. Iya sih Kang, benar-benar. Jadi biar ada tetap jiwa kompetitifnya, karena kompetitif itu secara nggak langsung tetap kita butuhkan ya. Ya iya. Supaya bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Iya. Wah, itu pesan yang bagus tuh untuk closing kita tuh, Guru Gembul. Ya. Itu minta kaos Ramonesnya lah. Jadi memoramu, tapi ya gue cukup terkesima lah sama jawaban guru hari ini, karena ada beberapa yang gue nggak nyampe di otak gue, ada beberapa yang gue akhirnya sampai di otak gue. Tapi yang jelas semoga obrolan kita hari ini minimal dari yang nonton bisa ketemu pemahaman baru. Tapi berarti terakhir pesan untuk generasi muda sekarang apa guru? Ya ini aja ibaratnya universe aja, general aja, in general apa?
Pesan saya adalah Ya. buat para penonton, buat para netizen, Ya. kalau Baraya semua masih membutuhkan pesan dari orang lain, artinya Baraya belum merdeka dan belum mampu berinovasi sendiri. Jadi jangan tunggu dapat pesan dari orang lain, ayo bergerak. Wah, ya. Terima kasih Guru Gembul buat yang nonton. Mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini, nggak ada maksud apa-apa. Kalau ada informasi dari guru atau dari gua yang salah, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Dan buat guru sehat-sehat terus. Semoga nanti bisa pindah ke Jakarta. Jadi kita bisa bikin episode 2-3. Kenapa nggak datang aja ke Bandung gitu? Aduh, ya bisa-bisa aja Kang. Bisa. Cuma kan ini kerjaan gue banyak di sini juga gitu Guru. Iya sih Guru nggak mau beli rumah di sini Guru. Mahal? Uang monetes mah banyak udah itu. Enggak lah. Enggak ya? Banyak katang banyak. Banyak itu mah 100.000 200.000 sering banget lagi Guru upload. Bisa nanti beli rumah, kalau bisa beli rumah di Jakarta nanti kita bikin konten bareng Guru. Ya pokoknya sehat-sehat terus Guru, sama kesibukannya, sama rumah tangga, semoga sama keluarga semua semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja. Amin. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi Guru ya. Siap. Biar tinggal Jakarta biar nggak mabok darat Guru. Pokoknya thank you udah nonton episode kali ini teman-teman, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.